Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi bersama dengan gua Jotom dari JT Production Jakarta dalam program Ngobras episode ke-13. Yes, hari ini episode ke-13. Kita kedatangan kembali bintang tamu yang gak kalah seru dari episode-episode yang sebelumnya. Beliau ini adalah eh, wajah nggak kinclong, belum maskeran ya. Wah iya nih, kurang nih skincare-nya nih. Coba di endorse Bang Eko. Coba di endorse Bang Eko untuk maskernya. Oke, gue opening lagi ya. Ini digangguin aja nih sama Bang Eko nih. Jadi kita episode ke-13 hari ini. Episode 13 ini adalah uh, sudah masuk ke sesi yang ketiga. Sesi yang gelombang ketiga maksudnya. Sudah masuk gelombang ketiga untuk mau di akhir-akhir masa-masa ngobras sebelum kita break session di minggu ini. Jadi uh, bintang tamu kita yang hari ini atau malam ini adalah beliau adalah seorang founder atau owner dari salah satu IO yang ngetop juga lah di daerah Jawa Timur, daerah Surabaya. Itu namanya Squad Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu sama beliau ini? Beliau ini udah melalang buana kemana-mana. Kita pernah event bareng berapa kali. Dan beliau ini orangnya kalem ya, itu lucu dan imut-imut, imut-imut gitu kan. Dan banyak banget fansnya gitu kan. Begitu gua info bahwa mau akan ada ngobras nih, bintang tamunya beliau ini, wah ini tuh langsung banyak banget ini yang komen nama DM di Instagram kita, langsung bilang wah gue nungguin banget nih buat bintang tamu yang legend satu ini nih. Waduh, ini kartelis dari Jawa Timur nih gitu. Wih, banyak banget nih yang join nih, asik nih. Oke, kita tanpa lama-lama kita undang aja langsung ini bintang tamu kita, Bang Hendra Reyo. Oke, sambil kita menunggu, gue mau disclaimer sebentar bahwa program ini hanya obrolan perspektif ya teman-teman. Jadi ini adalah perspektif pendapat dari kita antara gue moderator dan bintang tamu hari ini, Om Hendra. Jadi kalau ada kata-kata dari kami yang menyinggung nantinya atau tidak sesuai, mohon dimaafkan karena ini hanya obrolan pendapat perspektif kita saja gitu. Jadi ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan ada yang baper karena baper akan menyebabkan imunitas tidak terjaga. Oke, selamat datang buat teman-teman di Event Owner. Wah, langsung dibombardir nih, banyak banget nih yang langsung join nih. Oke, apa kabar Om Hendra? Dengar suaranya Om? Om Hendra? Om Hendra, suaranya dengar? Audio gue masuk ya? Teman-teman, audio gue masuk ya? Aman ya? Suara Om Hendra belum masuk nih. Coba. Halo? 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 Om Hendra? Bisa mendengar suara saya? Gedein volumenya. Volumenya dong. Lagi setting, asik. Oke, lagi cek sound dulu ya. Ini biasa dalam dunia event kita harus cek sound dulu, apalagi di event virtual kayak gini nih, audio itu menjadi salah satu problematika, menjadi salah satu kendala yang juga harus diwaspadai. Nggak cuma nyestreamnya doang gitu. Kadang-kadang teman-teman cuma berpikirnya live streamingnya doang, padahal yang namanya event virtual itu audio juga jadi salah satu masalah gitu. Oke, bentar. Sambil menunggu nih Om Hendra memperbaiki audio teknikalnya, kita mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua. Di sini ada event owner. Selamat datang teman-teman event owners. Ada Arjuna, terus ada Harry MVP, terus kemudian sebentar, saya nge-track dari sini aja ya, karena di situ susah saya buka-bukanya. Coba di-trackin ke atas. Oke, di situ Om Lukman Sadaya. Oke, terus kemudian ada John. Ada Eka Tura. Oke, TJ nanti siap-siap ya, mau jadi bintang tamu nih, segera nih. Nanti kapan kabarnya nanti akan dikabarin segera. Terus ada Nat Prolight. Ada Rima Audio System. Ada siapa lagi nih? Ada Eko.
Wah, banyak nih. Oke, udah siap nih sepertinya Om Hendra. Ada Bang Boy juga. Selamat datang Bang Boy semuanya. Kita mau ngobras episode 13, ngobrol-ngobrol seru. Iya bro. Waduh, Ramadan Youth. Ini Noah nih, Noah. Wis, Om Hendra gimana? Audio aman? Gimana Om? Audio aman? Kaskoy, Marsanda, oh iya pastinya kita harus selalu kaskoy. Jangan pernah kita lambat dalam mengerjakan sesuatu, harus selalu bisa gas, gas, gas. Bintang tamunya malah ikut komen, loh iya gimana, nggak usah pakai headset, nah itu ya kan. Langsung ajar, gimana Om Hendra? Aman? Sehat, Wih, aman. gila, sehat, mantap. Pegang Ternyata gitarnya ya kan? pakai yang ini agak ngadat. Ya itu Aku kalau coba pakai cek ya, headphone itu biar Om Boy aja itu yang pakai headset kayak gitu itu, ya kan? Kalau kita kan oh kecil-kecil gini aja. Mas DJ. Masih, yoi. Siap menonton kelas saya. Oh iya ini obrolan menarik teman-teman karena siapa yang nggak kenal sama Om Hendra seperti postingan di feed captionnya JT Pro bahwa beliau ini terkenal dengan kepiawaiannya dalam melobi, tapi memang tidak terlihat, tapi ada di balik layar dari setiap event-event yang ada di Jakarta nih, yang terbesar. Ngeri, ngeri Ini ya. ini nyindir apa ini? Beneran ini. Om, gimana kabar Om? Surabaya gimana Om? Surabaya Om? Surabaya, kalau Surabaya sih kondisinya masih masih sama aja ya, masih stagnan gitu kan. Eh, Beberapa program juga di Surabaya juga agak kurang banyak, nggak seperti biasanya. Apalagi masa PPKM ini praktis nggak ada program, maksudnya nggak ada program yang jalan di Surabaya gitu. Karena memang aturan dan kebijakan dan segala macam yang mengharuskan, memaksakan kita untuk nggak bisa menjalankan program-program itu secara onsite maupun hybrid seperti itu. Nah, terus kalau situasinya kayak gitu, apa nih Om langkah-langkah yang udah dari kan kita sebenarnya udah setahun ya, itu udah setahun jalan. Betul, Apa betul. langkah-langkah Om Hendra dari awal kemarin itu yang dilakuin sama teman-teman di Squad Indonesia? Ya, kalau di squad Indonesia sendiri, langkah-langkah yang dijalankan itu lebih ke, ya kita kalau mau mempertahankan bisnis ini, ya harus adaptif itu. Maksudnya adaptif itu sekarang apa nih yang memang dibutuhin untuk apa tuh namanya untuk menyelenggarakan event, tapi dengan protokol yang baik. Salah satunya kan online event ya atau virtual event yang bulan tahun kemarin itu sekitar bulan Juli Agustus sudah mulai marak kan, sudah mulai marak seperti itu. Nah, kita fokusin juga juga main ke sana, main ke arah sana, terus kemudian kita apa tuh namanya ngembangin beberapa ide tentang set dari event itu sendiri secara bisa dinikmati secara online itu bagusnya seperti apa, menggunakan beberapa beberapa platform, Unreal Engine misalnya, kemudian Aximetric segala macam seperti itu. Jadi Yes. menggunakan konsep-konsep virtual set seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu, karena memang eh, apa ya istilahnya kuenya kuenya sendiri ini kan juga nggak banyak, kuenya nggak banyak, tapi yang membutuhkan juga banyak. Terus kemudian juga mencoba untuk berkolaborasi, tapi kan eh, apa tuh namanya tidak bisa memfasilitasi ke semua semua apa pelaku event, sehingga ada beberapa kembali lagi ini perspektif saya ya. Eh, Yes.
Ya, kembali lagi ini perspektif saya, belum tentu apa yang saya opinikan ini itu juga bisa diterima sama teman-teman. Cuman ini pandangan saya, sehingga ada beberapa saudara-saudara kita atau pelaku-pelaku event industri event ini yang mereka switching bisnis ke pivot dan segala macam. Itu pilihan. Saya rasa itu pilihan dan mereka sudah memikirkan itu yang terbaik. Karena memang ya kita realistis aja untuk memaksakan survive di kondisi yang seperti ini agak susah. Dan saya pun akhirnya punya sama tim akhirnya punya beberapa, sebenarnya program itu sudah lama ya, sudah dari 2016 kita jalankan, yang kaitannya dengan online event atau scale up dan skill up secara online gitu kan. BIMTEK lah seperti itu gampangannya sudah kita lakukan. Akhirnya di 2020 ketika masa pandemi, terus kemudian masuk bulan Agustus, sampai setelah itu kita fokusin di situ. Jadi kita fokusin benar-benar mengerjakan program-program yang sifatnya itu reguler, program-program reguler. Jadi akselerasi, kemudian ya kalau yang program yang kita jalankan sekarang itu akselerasi startup. Jadi men-scale up dan men-scale up para startup untuk next level. Kemudian juga mewadahi mereka untuk melakukan demo day ke beberapa stakeholder, terutama ke venture capital, terus ke beberapa juga kita wadahi untuk fundraising seperti itu sih. Tapi sifatnya online semuanya. Yes. Gitu. Memang pada saat awal itu, sorry gue potong dikit. Pada saat awal itu berarti lo pada akhirnya memilih untuk bertahan ya, karena kan memang pada saat kondisi kemarin itu kan pilihannya ada dua. Kita mau survive dengan kita menggali apa yang kita gali di industri kreatif ini untuk bertahan, atau kita akan pivot gitu. Pada saat itu berarti pilihan lo adalah pilihan itu bertahan, pilihan teman-teman bertahan karena ya berlatar belakang dari kita udah melakukan sejak dari 2016. Untungnya kita ada program yang sustain yang berjalan terus sampai sekarang seperti itu. Tinggal beberapa yang sifatnya onset dilakukan secara online seperti itu. Tapi memang kalau kita sendiri kan basic dari scale up sama skill up untuk meningkatkan akselerasi startup ini kan memang bukan spesialisasi kita harus kerjasama dengan beberapa akselerator atau coach untuk itu, seperti itu. Nah, jaringan-jaringan itu juga sudah terdevelop dari dari kita berjalan mulai dari 2016 sampai sekarang. Itu sih Om. Yes. Dan salah satu hal yang menarik yang akhirnya kenapa gue undang lo adalah gini Om, nggak banyak partner kita gitu kan yang yang mampu untuk berkolaborasi dan bersinergi full ya. Artinya ada beberapa yang mungkin berpartner hanya untuk vendor-vendor tertentu gitu kan, karena mungkin sudah punya mitra langganan gitu. Tapi yang gue lihat yang menarik adalah lo salah satu orang yang berani untuk expand, artinya untuk dalam tanda petik itu menggadaikan event lo untuk memberikan kesempatan kerja kepada teman-teman khususnya di grup ya, misalnya di event owner gitu, untuk berkolaborasi dan bersinergi. Itu nggak mudah gitu kan, artinya game changer ya kalau gue bilang gitu kan, karena kan lo so far belum kenal banget semua juga gitu, apalagi kalau yang pada saat event di Jakarta gitu kan, lo bener-bener itu tuh buat gue itu menarik gitu, karena di satu sisi itu game changer, tapi di satu sisi lo memberikan sebuah ruang dan kesempatan untuk bersinergi. Menurut lo sinergisitas dan kolaborasi yang tadi lo sampaikan itu filosofinya gimana? Ya,
Sebenarnya gini, ketika kita punya ekosistem gitu kan, entah grup atau ekosistem komunitas, itu yang dijunjung itu kan adalah trust seperti itu. Jadi kepercayaan itu penting buat aku ya, buat aku pribadi. Apalagi kalau kita dalam satu ekosistem dan kita di ekosistem itu merasa nyaman, kemudian kita sering bersosialisasi. So pasti kan gampangannya gini, saudara nggak akan mungkin untuk menggorok saudaranya, gitu. Yes, benar. Itu Sepakat. itu poin yang apa yang aku pegang gitu untuk di apa ekosistem itu seperti itu. Jadi berilah kesempatan, kita percaya gitu. Dalam dalam masa kita memberikan kepercayaan itu kan pasti ada tektokan ya, pasti akan ada koordinasi, pasti akan ada beberapa review gitu kan, yang akhirnya dari review-review itu kita bisa meminimalisir yang namanya risiko seperti itu. Ya, Itu benar. sih Karena Om. Mm-mm. benar, karena memang apa yang gue ingat juga kan, lu pernah ajak kita JT Production buat event itu, satu experience baru juga buat kita, di mana orang-orang pada saat itu bulan-bulan September Oktober itu belum banyak yang mainin Unreal Engine ya kan, tapi lu udah berani Ya, buat bawa Unreal Engine itu, dan mainin itu gitu, dan itu juga jadi buat kita JT Pro jadi belajar lagi juga gitu, jadi akhirnya kita juga akhirnya ngulik lagi gitu kan untuk tahu apa gimana cara kerjanya. Dan waktu itu kolaborasi sama Om Bayu ya, playmaker dari betul, Surabaya juga, betul, dari betul. penonton juga. Akhirnya terjalinlah sebuah sinergitas dan kolaborasi yang menurut gue akhirnya itu jadi sangat baik di saat kondisi hari ini, karena nggak ada alasan buat kita akhirnya jadi tertutup atau hanya memakai partner atau vendor yang biasa sama kita, karena memang di situasi hari ini tuh kalau gue bahasanya kebalik ya Om ya, kadang-kadang nggak cuma IO yang bisa ngasih kerjaan ke vendor gitu. One day bisa jadi Ya, ketika streaming lagi naik, bisa jadi streaming yang butuh bendera IO atau modalnya IO untuk maju ke kliennya, ke prinsipal ya. gitu kan, ke corporate gitu. Itu yang memang harus sama-sama kita cermati sih ke depan gitu. Dan ini banyak banget Om, udah pada masuk, kita sapa-sapa dulu ya Om ya. Ya, Ini tuh itu masih opening jam awal, jadi saudara. ngomongnya serius dulu lah, jangan bercanda aja, ini pada bercanda aja. Ya itulah keluarga kita ya, keluarga kita itu Oh, yang bikin gayeng itu itunya, yang bikin gayeng itunya. yes, yes. Benar, Eh, benar, benar. Pak, bullying segala macam itu kemesraan, bukan bully tapi kemesraan itu Dan yang ada di grup biarpun kita. itu sebenarnya stres ya, masing-masing punya Iya, apa usaha, punya kesetresan iya, dengan usahanya sendiri dengan kondisi iya, hari ini. Tapi kalau udah bercanda di grup itu kan rasanya udah kayak udahlah gitu kan, udah iya, yang iya gitu, ceng-cengan gitu, udah asik-asik aja gitu kan. Jadi apa iya, ya no baper lah, kalau baper ya nggak bisa bertahan iya, gitu. iya, betul, betul. Justru Apalagi kalau udah justru pamit. ya semakin semakin gencar di ini ya, di misalnya diomongin segala macam, itu semakin sayang, orang itu sayang sama kita, itu pasti itu di grup kita kayak gitu, Benar, 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 pedulinya sampai seperti itu. benar, benar, benar. Ini banyak banget ini ternyata yang join nih. Ada yang mau nanya-nanya nggak atau mau ikut join juga nggak ngobrol? Boleh loh ya, Ada yang yang mau mau jualan, komentar. ada yang mau jualan rokok kayaknya. Nah, yang mau join-join boleh nih. Om, kita balik ke topik dikit Om. Jadi, oke, Ya, saat ini apa Om kesibukannya berarti setelah udah berapa kali kita mainin event virtual, terus tiba-tiba menurut lo sendiri pandangan lo dengan adanya second wave nih, gelombang kedua ini, gimana Om proyeksi? Khususnya di Jatim lah, di Surabaya. ya. Kalau yang wave kedua ini yang yang varian Delta ini yang masuk ini memang kan benar-benar guncang ya, benar-benar akhirnya ngebuat industri ya semua industri termasuk terutama industri kita
nggak bisa bergerak untuk saat ini gitu kan, karena memang terkait ya itu tadi kebijakan dan segala macam. Dan yang bisa dilakukan sih kalau misalnya di ranah event itu ya mungkin program-program yang udah berjalan gitu kan. Tapi ada beberapa program yang sebelum PPKM itu ada opportunity, pas PPKM ya cancel. Itu yang terjadi seperti itu gitu kan. Nah, ini aku juga masih nyisain satu program yang berjalan, tapi kan programnya memang online, jadi tidak kebentur masalah PPKM itu. Tapi yang program-program lain di Surabaya praktis tidak berjalan seperti itu. Yang aku lihat ya, secara kacamata aku seperti itu sih, Om. Cuman ya, Tapi apalagi kalau misal, yang gimana, menarik itu gue di Surabaya itu teman-teman kompak kan. Di Jawa Timur itu kan teman-teman kompak gitu. Kira untuk ngadepin situasi ini dari sisi teman-teman sendiri itu udah ada nggak sih Om gitu, maksudnya kayak perencanaan untuk menghadap kepala daerah gitu kan, untuk bicara tentang khususnya regulasi di Jawa Timur aja untuk dunia event gitu, supaya event di Jawa Timur itu tetap bisa hidup. Itu kira-kira di sana gimana Om? mediasi atau audiensi? Yes. Sebenarnya gini, teman-teman Jawa Timur khususnya Surabaya pada waktu itu sempat ngebikin apa tuh namanya, semacam ini ya, semacam percontohan event skala CHSE ya. Pada waktu itu konser, kemudian pameran di konsep dengan protokol yang ketat. Kita juga mengundang beberapa stakeholder dari pemerintahan pada waktu itu. Cuman ya setelah itu berjalan, cuman ya berjalan tidak bisa outdoor. Yang bisa berjalan adalah hybrid seperti itu. Sampai selang beberapa bulan itu yang berjalan cuman seperti itu. Kondisi sebenarnya sebelum wave 2 di bulan-bulan pada waktu puasa ya, sampai setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran itu sebenarnya agak sedikit mulai ada apa ya? Ada harapan, mulai dibuka sedikit beberapa peluang gitu kan. Kemudian beberapa acara diperbolehkan agak sedikit terbuka seperti itu. Tapi ketika terjadi yang wave kedua ini benar-benar menghantam, dan itu efeknya luar biasa buat teman-teman di Jawa Timur khususnya Surabaya seperti itu. Benar-benar itu berasa banget sih ya situasinya. Jadi itu berasa banget. Ya, dan ngebuat berasa banget. Ya. Jadi bingung mau ngambil keputusannya gimana gitu kan. Maksudnya berubah-ubah gitu kan. Ya, audiensi dengan pemerintah pun juga ya di masa seperti ini ya pastinya mengalami jalan buntu ya, karena situasinya lagi memang tidak bisa diprediksi untuk sekarang ini, itu sih Om. Ya benar. Ya sama lah kayak kemarin kan kita juga mau ada event di Pandaan itu kan, tiba-tiba last minute terus di cancel gitu kan, yang tadinya masih zona orange ya, masih zona kuning ya kan, terus tiba-tiba harus dipostpone karena tiba-tiba last minute turun surat satgas itu zona merah gitu kan. Itu kan yang bisa dibilang sekarang itu event itu nggak ada yang fix artinya gitu, bahwa semua itu unpredictable gitu. Jadi artinya tiba-tiba kita udah fix aja, udah loading aja, udah tinggal masang tinggal loading masang special effect gitu, ya kan gitu kan, udah tinggal masang sound system gitu kan, tiba-tiba nggak jadi, gue jadi nggak berangkat deh ke Surabaya ya kan, tiketnya jadi angus ya kan gitu. Itu adalah salah satu hal yang memang sekarang ini agak ngeri-ngeri sedap nih di kondisi hari ini, di pandemi hari ini gitu, bahwa event tuh sekarang semuanya serba unprediction, yang bisa last minute gitu tiba-tiba cancel gitu, tiba-tiba postpone gitu kan, karena ya zona merah gitu. Nah itu yang kasihan kan, yang udah bareng ya. Dan itu kan efeknya bukan hanya ke teman-teman vendor atau teman-teman yang terkait di
di dalam office di apa tuh namanya yang diajak kerja sama si official itu. Officialnya sendiri, official IO-nya sendiri juga kasihan gitu loh. Nggak ada garansi yang yang apa tuh namanya yang bisa bisa dipegang seperti itu. Ya, ujung-ujungnya alasannya force major kan dari klien misalnya atau apa segala macam. Jadi aku rasa teman-teman yang jadi official pun juga kasihan seperti itu. Iya benar. Akhirnya kita semua jadi korbannya kan karena regulasi dan kebijakan yang nggak menentu kayak gini. Ah, Mm-mm. dalam waktu dekat ada rencana ini Om, ada event di Jakarta lagi? Insya Allah minggu depan tanggal 5 6 itu cuman memang hanya sebatas studio aja. Hanya sebatas studio broadcast seperti itu, terus kemudian di-share ke beberapa startup untuk yang mengikuti program itu sih. Om. Ya, mudah-mudahan lancar Om. Itu gue lihat di belakang lo ada gitar, suka main gitar juga Om, suka nyanyi. Ini drum Om, drum. Oh, Sebenarnya itu drum. Ya. Jadi cara mainnya di Nah, ya, cara mainnya full. ya. Ini kan gini cara mainnya kan. Oh, itu Nah, ke cara mainnya kan gini. kayak yang Nah, Kasela cara ya. mainnya ya. Nah, ini sebenarnya drum. Oh lah. Itu ternyata perkusi Sebenarnya guys. Kalau dipencet ya tombolnya sebenarnya. perkusi juga ya. Ya, sebenarnya itu. Terus apalagi? Oh ya, kaitannya dengan apa tuh namanya? Kaitannya dengan event sendiri ya, event sendiri ya. Kita masih berharap semuanya akan berjalan normal karena esensi event sendiri, industri event sendiri kan esensinya adalah sosialisasi crowd dan segala macam. Kalau itu masih ada batasan-batasan ya tidak akan bisa berjalan normal untuk Akan betul seperti itu. Itu anggapanku seperti itu sih. tapi proyeksi lo event virtual atau online gini nih bakal bertahan berapa lama? Aku rasa itu nanti jadi satu pilihan ya, pilihan opsional ketika misalnya katakanlah si klien misalnya terbentur sama anggaran, terbentur sama jarak, terbentur sama situasi atau segala macam. Jadi event virtual itu bisa jadi atau online event itu bisa jadi alternatif. Tinggal nanti mungkin kemasannya supaya itu bisa mendekati jadi intimate itu seperti apa itu kan tugas kita. Iya, Itu sih Om. benar. Jadi ke depan online event aku pikir masih akan berjalan sampai ya ini jadi satu apa ya satu site yang baru di dunia event tambahan set Jadi baru di dunia event. model baru ya. Ya model baru aku rasa akan tetap terus berjalan seperti itu. Oke. Ya buat teman-teman, kalau ada yang mau nanya jangan cuma di kolom chat ya, di bawah kanan itu ada kolom yang tanda tanya, itu buat pertanyaan, boleh langsung nanya di situ. Nah ini ada banyak udah masuk Om pertanyaan Om. Ini agak berat nih, cara mengatasi resiko yang terjadi dalam bisnis event tuh gimana sih? Ya, cara mengatasi resiko. Kalau kita mau tetap jalan di bidang event atau enggak nih? Atau pivot? Enggak, tetap kalau mau struggle Tetap. dengan situasi yang gimana nih caranya? Ya, ya. Ada beberapa ini juga yang aku lakukan gitu kan. Aku juga harus beradaptasi. Misalnya katakanlah kemarin beberapa momen kan yang jalan pemerintahan pada waktu itu sebelum PPKM ya, pemerintahan dengan program-program
program-programnya mereka gitu secara virtual maupun hybrid seperti itu. Eh, jadi kita nyoba untuk main di ranah sana gitu, untuk apply di sana gitu kan, apply di sana, kita ikutan LPSI. Ya adaptifnya gini, adaptifnya itu ya kita harus mengikuti kebiasaan birokrasi itu seperti apa gitu kan. Model proposaling misalnya kita, kalau dengan klien-klien swasta kan proposaling itu lebih ke tidak terlalu banyak tulisan tapi visual mewakili itu gitu kan. Tapi kalau Ya. pemerintahan kan nggak bisa seperti itu gitu. Terus bikin laporannya kalau misalnya kita jalan dengan pemerintahan, bikin laporannya juga, kita harus bisa menyesuaikan dengan pola-pola birokrasi seperti itu. Ya harus adaptif sih Om. Jadi mengikuti kebiasaan itu yang kenapa kok itu? Karena terkadang program-programnya sendiri itu kan jangka waktunya panjang, bisa 5 bulan, 6 bulan seperti itu. Ya intinya dengan program yang panjang itu, paling tidak kita bisa ada aktivitas lah sehari-hari, itu ada aktivitas yang bisa kita fokusin gitu. Seperti itu sih Om. Terus kalau yang lain-lain, cara bertahannya ya apalagi ya. Ya kalau yang lain-lain cara bertahannya ya nyari peluang. Cuman peluang sekarang ini yang terjadi juga susah kan kita ini, kecuali apa tuh namanya, kita bisa punya konektivitas dengan teman-teman, misalnya dibantu teman lah, yaitu yang salah satunya kolaborasi itu yang masih ini. Cuman untuk kalau mau nyangkul sendiri dan segala macam, ini menurut perspektifku agak susah sekarang ini Om. Memang ya apa ya, kita realistis aja yang terjadi seperti itu sih gitu. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Om. Banyak banget nih ternyata yang nanya nih. Yang dari Faiz 008. Nah, sekarang Iqbal FF. Bagaimana tanggapan kebutuhan sekarang? Sekarang serba surat swab atau harus divaksin untuk memulai event. Nah, gimana Om tanggapannya? Apa-apa harus swab? Ya, kalau sekarang ini dengan adanya swab dan segala macam, sebenarnya dari aku gitu, perspektifku agak kurang ini ya, karena cuman kalau vaksin penting. Jadi karena juga swab antigen dan segala macam, setiap apa kita harus swab antigen, setiap apa kita harus swab antigen, kita harus ini. Akhirnya itu jadi apa ya istilahnya, jadi sesuatu yang menurut aku ya kurang inilah apa, karena belum tentu yang di swab antigen pada saat itu gitu kan, kondisinya itu pada kondisi yang fit gitu kan, seperti itu. Memang bisa saja negatif, tapi kayak teman saya, swab sekarang dia negatif tapi keesokan harinya dia positif kan, kita nggak ngerti seperti itu. Nah caranya Itu gimana? sebenarnya. Ya, tapi karena ini aturan yang berjalan harus dilakukan untuk tracing, testing dan segala macam, yaitu mau nggak mau juga harus kita jalankan sampai nanti benar-benar semuanya tervaksin dan tercipta yang namanya herd immunity seperti itu. Itu sih. Cuman kalau menurut perspektifku, dengan kemana-mana harus swab ini kan, ya mungkin karena belum vaksinnya belum menyebar secara luas gitu kan, secara target, sehingga model untuk filterisasinya harus melakukan filterisasi untuk melakukan tracing dan testing ini harus melakukan swab itu tadi.
Benar sih, karena juga kalau gue berpikirnya karena kesadaran masyarakat juga ya Om ya gitu. Artinya Ya, mungkin kita harus melakukan upaya-upaya yang yang konkret seperti itu karena banyak dari kita yang kesadarannya terhadap kesehatan pun kurang gitu. Jadi ketika hmm, nggak disuruh dipaksa dalam tanda petik swab gitu atau vaksin nggak mau gitu. Padahal itu kan hak asasi yang sebenarnya juga kewajiban di saat kondisi pandemi ini gitu loh. Kita ya, harus aware. ya, 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 ya. Yang terpenting sih prokes. Prokes istilahnya gini. eh Kalau ya intinya adalah pakai masker itu yang mesti dilakukan untuk sekarang ini karena memang ya non sewu ya untuk yang terjadi yang sekarang ini varian yang sekarang ini agak agak sedikit apa ya agak sedikit mengkhawatirkan aku aja juga agak sedikit jiper dengan yang sekarang ini sih sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Sama Om, gue juga lagi di rumah aja ini makanya bikin ngobras gitu karena Hmm, hmm, hmm. situasinya agak beda ya daripada yang kemarin dan gue kayak ngerasa lagi di posisi butuh mood buster gitu. Jadi kayak di posisi lagi jenuh. Jadi kayak bukan belagu sih tapi kemarin 2 event gue tolak akhirnya gitu. Kenapa? Karena nggak tahu gue kayak ngerasa lagi di posisi kayak bukan bad mood ya tapi kayak lagi butuh kreativitas baru untuk ngebalikin lagi moodnya gitu untuk ngebalikin lagi adrenalinnya gitu karena buat gue kan kerja kita di kreatif ini kan nggak cuma sekedar kerja formalitas ya harus juga harus ada sisi-sisi seninya di situ jadi kalau Hmm, sentuhannya udah mulai hilang, udah nggak dapet kayaknya gue harus break dulu deh mungkin kita butuh rehat buat ya, bener-bener baik to feel gitu kalau gue sih gitu ya, ini banyak banget nih ya. komen-komen nih di bawah nih nggak jadi temanya nih gue ceritain dulu temanya ya jadi temanya teman-teman itu hari ini adalah apa temanya lupa gue. Jadi temanya adalah bagaimana Resiko kita bisnis bersikap event nah, resiko bisnis event di masa pandemi ini gitu loh. Karena apakah bisnis event ini menjadi salah satu alternatif atau enggak nih untuk saat ini dan kedepannya gitu loh. Jadi ini seru dibahas sebenarnya gitu di forum ini gitu loh. ya. Terus ya kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan ya bertanya. Saya baca kolom komentar dulu Om. Kolom pertanyaan. Mas Hendra gimana caranya menang tender dari Boy 86 Production? Nah, bersabar Mas Ada Boy, Hah? bersabar, bersabar. Sabar. Ya, 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 ya dijalanin aja alurnya, kebutuhan-kebutuhannya yang apa tuh namanya, yang diminta sesuai dengan KAK-nya ya kita penuhin seperti itu. Karena eh, fungsi utamanya sih sebenarnya adalah kelengkapan data yang kita miliki seperti itu sih. Semakin kita lengkap, kemudian apa yang kita tawarkan itu benar-benar qualified seperti kualifikasinya mereka, aku rasa sangat mudah untuk, bukan sangat mudah ya, ada peluang untuk bisa menang gitu. Paling tidak gini, peluang itu ketika kita diundang untuk beauty contest itu kan udah peluang yang cukup bagus seperti itu. yes, benar 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 benar. Jadi kesempatan itu, opportunity itu pasti akan ada aja, tinggal waktunya aja sih. Mm-mm. Sabar, banyak yang Mm. ngomong nih. Sabar itu kuncinya gitu. Kalau mau apa-apa sabar aja. Ya buat Ya, teman-teman yang lain, menjalani sesuatu itu kan mesti dengan tenang. Tenang itu gimana? Gini, itu benar tenang. benar benar. Benar benar benar. Ini banyak banget ini yang request lagu Niji nih katanya. Kan suka nyanyi lagu Niji gitu. Emang lu suka Niji, Mas? Lagu ini enggak sih, enggak suka niji, ya biasa aja. Maksudnya, ya, ya kan ini apa tuh? Aku itu kan kayak kayak kalau tipe orang itu kan pede ya. Pede itu petang Nah, dedet. Kita semua. Nggak, maksudnya ya suka suka usil, maksudnya suka ngocol, suka ini meskipun itu nggak lucu atau apa ya. Pengen
pengen melakukan hal-hal yang nyeleneh, tapi ya itu untuk menghibur diri aja sih sebenarnya. Tuh ada Ucok tuh, Meskipun ajak-ajak dong mereka kalau event katanya. nah, aku banyak diajak Atau sama dia malah. Aku banyak banyak diajak sama Om Ucok. iya Banyak makanya kalau diajak sama dia. Makanya itu kalau dengan booking adanya ekosistem. booking, booking JT Pro lewat Om Ucok aja nggak apa-apa. Oh, itu agensi fee-nya. Agensi fee-nya gimana? Hmm. Banyak nih yang appreciate nih. Ini begitu Om Hendra yang ini sampai viewernya lebih dari yang Sebenarnya kemarin. sebenarnya poin-poin yang dibahas, aku rasa ini kan cuma perspektif aku aja, tapi di saudara-saudara kita yang lain jauh lebih jago Boleh, boleh teman-teman ini kan kita menyiasati punya, itu. benar kita punya 2 slot nih buat live IG bisa berempat. Jadi kalau teman-teman mau speak up juga, mau ngomong, boleh ngacung, ya kan, hands up nanti saya undang buat join. Tuh, boleh, 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 boleh. Karena kita malam ini ngobrolnya agak lebih santai daripada topik-topik Mm-mm. sebelumnya. Itu karena semalam Om Hendra udah telepon saya sampai sejam ya kan. Jadi ngomongnya santai aja ya, ya. Jangan yang berat-berat, Iya, kepala saya juga nggak biasa ngomong serius lah kalau misalnya eh, kayak gini-gini. Oh. kemarin juga 2 malam, kepala gue udah puyeng ya kan, berat sih, bahasanya agak-agak serius gitu kan. Ya, kalau misalnya masalah apa tuh namanya, masalah ini ya strategi dan segala macam. Aku rasa kemarin-kemarin kayak Om Sofyan, kemudian yang Om mana yang dari NTT itu Pembukaan ya. beliau banyak ya memberikan pencerahan lah Yes. ke teman-teman gitu, ke saudara-saudara kita seperti itu. Karena memang kenapa Om salah satunya yang bikin gua akhirnya ngerakin ngobras lagi, karena di saat situasi PPKM itu kan juga ya kita so far banyak yang nggak terlalu sibuk ya, gitu. Kalau dibilang nganggur Hmm, mungkin juga nggak, mungkin ada aktivitas yang lain, tapi so far kita masih punya pelonggaran waktu untuk kita bisa sama-sama cerita sebenarnya gitu dari perspektifnya masing-masing tentang situasi hari ini, gimana cara bertahannya, dan apa solusi-solusinya mungkin bisa di-share gitu, biar itu bisa jadi inspirasi buat yang lain, biar yang lain tuh juga mungkin akhirnya jadi punya ide buat kolaborasi gitu. Kayak kemarin kan misalnya pada saat Om Sofian kan juga gitu kan, akhirnya Om bagi proposalnya dong gitu, akhirnya jadi timbullah ya, ya. kolaborasi yang ya mungkin gara-gara ngobrol ini kan akhirnya jadi terjalin gitu networkingnya. Itu sih harapannya sebenarnya kayak gitu kan. Jadi Betul. kita Betul, ketika ada semacam produk-produk yang mungkin terkadang kita nggak berpikir ke arah sana, terus kemudian saudara kita punya produk itu yang kita akhirnya membuka wawasan kita, ini bisa nih untuk kita kolaborasikan untuk kita tawarkan ke klien kita misalnya seperti itu. Nah, benar. dengan itu kan semacam apa ya, inputan-inputan buat kita untuk bisa, oh iya ya, ada ini, oh teman kita saudara kita punya ini ternyata yang sebelumnya kita nggak tahu seperti itu kan. Yes, benar, 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 benar. Dan itu jadi insight buat kita bisa akhirnya ya terserah gitu, kita mau ngikutin jalurnya atau kita mau berkolaborasi, itu kan kembali lagi ke kemampuan Betul. dari kita masing benar gitu loh. Tapi artinya bahwa ruang diskusi ini sangat penting gitu. Dan kenapa gue panggilnya satu-satu, karena memang menggalinya lebih enak gitu loh. Jadi Ya, eh, mungkin kalau di forum grup kan, forum diskusi kan mungkin apa namanya nggak bisa discuss full ya gitu. Tapi ketika dipanggil satu-satu gini, ini menarik gitu loh, karena uh, gue percaya sih bahwa setiap orang itu punya perspektif yang unik gitu dalam menjalankan bisnisnya gitu. Dan apa bintang tamu yang gue undang di sini pasti punya perspektif-perspektif yang menurut gue itu sangat menarik di situasi hari ini, di situasi pandemi ini gitu loh. Karena bukan cuma bisa survive tapi juga bisa sukses gitu, dan itu bisa menginspirasi yang lain sehingga yang lain juga melakukan hal yang sama gitu loh. Kenapa Om? Karena jujur kenapa gue mikirin itu, karena gue sedih gitu loh, maksud gue
gue sempat sempat mikir gitu kan, bisa jadi kan, maaf nih gitu sebelumnya, apa, teman-teman kita gitu kan, kakak-kakak kita, kakak-kakak gue gitu yang kemarin mungkin berpulang gitu kan, apa, itu nggak 100% dipicu karena COVID iya gitu, tapi bisa jadi karena stres kan, gitu loh, dengan kondisi yang, Iya. eh, karena semua orang di industri event pada saat akhir 2019 itu tuh lagi happeningnya investasi kan, lagi happeningnya Oh ya. untuk gadein aset gitu loh. Tiba-tiba Oh ya, digebuk kan iya. dia. Kalau tahun 2020 kita tiba-tiba digebuk gitu kan, dan akhirnya jadi punya, mungkin ada beberapa yang akhirnya jadi punya sangkutan hutang gitu yang akhirnya membuat stres gitu loh. Nah, terus Ya. ya ditambah lagi dengan situasi kesehatan sendiri dan COVID juga. Jadi itu sebenarnya jadi kayak kayak bercabang gitu loh masalahnya gitu ya. Akhirnya membuat ya akhirnya jadi di situasi yang seperti apa, saudara-saudara kita itu gitu lah. Itu yang membuat gue jadi ini kayaknya kita harus sharing deh gitu loh. Karena ini Ya. harus kita harus pikul bareng dan kita harus sama-sama kasih semangat, kasih inspirasi gitu kan. Bukan cuma oke, kita memang harus jaga imunitas dengan kita cari dengan bercanda apa segala macam, tapi kan tetap kita balik ke rumah ngelihat ngelihat anak harus bayar sekolah, ngelihat karyawan harus tetap digaji, Ya. misalnya kayak gitu kan. Itu kan tetap kita Ya. nggak bisa tutupin hal-hal itu gitu. Jadi artinya di side refreshing iya, di side kita harus apa, bercanda iya, tapi ada saatnya kita harus serius kayak gini untuk kita sama-sama Ya. bisa cari ide gitu kan supaya teman-teman ini dan gue juga lah khususnya yang belajar ini juga eh, keluar juga dari masalah-masalah gue juga gitu, kita semua jadi keluar jadi dari masalah kita dapat perspektif-perspektif yang lain gitu. Nah ini buat teman-teman yang Sebenarnya di sini kalau Hah? Lanjut Hmm. dong. Sebenarnya yang dilakukan untuk sosialisasi segala macam paling enggak itu jadi semacam semacam rekreasi lah, trigger jadi kita refresh habis itu jadi trigger untuk kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik itu sih. Benar, sepakat om gitu. Jadi memang apa, harus balance gitu antara kita Hmm. apa, naikin imun dengan kita rekreasi dan kita juga tetap harus saling kasih input, saling kasih Ya, motivasi ke betul. teman-teman, bukan cuma semangat tapi solusi bisnis gitu. Disinilah maksud gue ruang kita bisa diskusi bersama supaya kita bisa sama-sama cari solusi bisnisnya gitu loh. Yang bisa jadi konsorsiumnya tuh seperti apa ke depannya gitu. Buat teman-teman nih yang mau join bisa boleh join, mau ngobrol-ngobrol, mau apa, menyatakan sesuatu atau ikut terlibat dalam pembicaraan seru ini, silakan apa, lambaikan tangan, nanti akan saya undang atau minta permintaan aja untuk join, nanti langsung saya accept teman-teman semua yang mau ikutan berkomentar atau mau nanya ke Om Hendra boleh langsung ada di kolom chat atau di kolom komentar, boleh langsung nanya. Buat mungkin yang nyapa temen nyapa saudara-saudaranya juga nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ini ada Om Abidin, Oh ada ya, baru ini buat Om Abidin juga menghaturkan ini Om, menghaturkan apa bela sungkawa karena beliau habis kita ya. kehilangan orang tuanya. Ya, Oke. semoga husnul khotimah. Amin, 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 amin. Berduka cita ya Om. Terus ada siapa lagi nih? Ada Om Ferry, ada Om John, ada Londita, ada Didik satu. Oh banyak loh ini, kalau udah Om Hendra ini ternyata banyak juga nih ininya ya, Nijiholiknya ya. Iya, iya. Banyak yang ketawa ini ngomongin apa sih ketawa? karena karena itu tadi identiknya itu kalau sama saudara-saudara kita yang di satu ekosistem ini gitu kan. Itu kalau ketemu ya saling Candaan ya. iya saya iya sampai habis seperti itu. Ya Ada Om itu kalau Topak, ada Om Muhammad, ada Mbak Niken, nah ada Om ini temanku juga Jai. apa saudaraku juga lagi bergabung satu lagi nih Om Dovi DNE. Ada Mas Tovan juga. Oh iya banyak nih.
jadi reunian nih di sini nih kayaknya nih. Iya. Grupnya langsung sepi sesaat gitu. Heeh. Apa habis ini siap-siap pakai sepatu. Yo, Terus siap-siap pakai sepatu ya. Om Monyet nanti segera akan dihubungin tim dari Ngobras ya. Siap-siap. nah itu banyak tuh Rasanya. apa ya advice yang bisa didapat digali dari Mas Dovi. Yes, benar Mas benar Tovan benar. juga salah satunya Mas Tovan juga banyak banget yang Siap-siap bisa lah. digali. Om Topan, Om Dovi Karena nanti akan. ya karena apa eranya kan eranya sekarang juga kita mau nggak mau ya dengan era yang sekarang ini kita harus harus melek digital ya seperti itu. Yes, bener lah. Itu gue pengen nanya tuh nanti sebenarnya sama Om Dovi juga nanti lah di programnya apa Ngobras ngundang Om Dovi tuh. Gimana nih urusan dunia perkayuan dan perperintingan nih semenjak online nih semuanya ya kan? Itu kan seru juga itu kita gitu. Terus Ya, Om Topan juga itu Om Topan digital ya. Jadi ya, kalau sosial media ini sangat penting banget bagi era kayak ya. gini nih. Jualan segala macam itu juga Gimana menarik. gimana cara membuat pola sosial manajemen yang bagus gitu. Itu ahlinya si Om Tovan. Benar-benar. Ini kita mau tembak undang apa gimana nih Om? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Kita undang siapa nih yang mau diundang nih? Kita coba undang Om Boy dulu, Om Boy. Kita coba undang Om Boy nih. Ini juga salah satu legend juga nih. DJ Ya, Kowloon. yang naga. Kayaknya belum menjawab nih kayak lagi di kamar mandi mungkin. Belum dijawab Atau nih sama Om. onyet tuh, onyet. Kan Oke, boleh. apa eh, jadi semacam teaser kan habis ini yang diundang buat ngobras kan dia. Ini teasernya dulu kita undang di sini. Oh, ini masuk nih. Lah, masuk. Eh, Gimana mana portable-nya iya kok nggak disiapin portable-nya? di bawah aku udah di atas udah mau bubuk nih. Udah mau bubuk tapi Udah mau bobo. karena ada Om Hendra jadi ditahan dulu boboknya kita saksikan dulu nih Om Hendra GT. Keren banget acaranya. Om Hendranya Sehat-sehat mana by the Om. way? Oh, iya. Hah? Nah ini Om Hendra. Di sebelah ini Om Hendra. Oh di tempatku muter-muter dia ya? Tapi di gua nggak kelihatan ya reviewnya. Ada nggak sih? Masa ada kok Hmm. di Iya sini aman kok. di tempatku muter-muter dia apa? Buffering. Gimana Om? Mantap. Komentarnya apa nih Om? Ada komentar nggak Om? Komentar apa nih? Ya pandemi ini gimana? Terus kan gue perhatiin kemarin dari kemarin kan Joey nih nonton nih. Kira-kira ada Iya, masukan, iya. ada insight. Ya keren sih sebenarnya. Aku suka banget. Sebenarnya karena banyak waktu luang di pandemi ini, akhirnya diisi dengan salah satunya belajar dan senang-senang gitu loh. Jadi ya Benar. senang-senang, biar imun naik, kita harus bahagia, kita harus happy, sama harus belajar. Karena kalau misalnya kita padat, event padat dan lain sebagainya itu kayaknya kita lupa belajar juga kadang-kadang gitu ya. Kita lupa nengok kiri Benar. kanan, kita terlalu banyak di dalam kayak katak dalam tempurung ya. Iya, Jadi iya. kita hanya lihat anak buah kita tiap hari kita ketemu, klien kita itu aja dan lain sebagainya. Ternyata kita lupa untuk belajar, kita nggak updating dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya dengan adanya pandemi ini, ya ini salah satu kesempatan kita buat belajar sih sebenarnya. Itu sih Om.
Itu. Ajang silaturahmi, ajang belajar, ajang saling menyemangati satu sama lain gitu ya Om ya. Betul, 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 betul. Ya banyak sih sebenarnya. Karena kita juga mau ngomong apa ya? Kalau sekarang kita bicara masalah pandemi, kalau kita pengen melakukan apapun untuk event ini, kita ini jadi serba salah gitu ya. Kita mau dorong event jalan lagi dengan keramaian dan lain sebagainya juga, permasalahannya adalah ya kita tarik ulur juga dengan yang namanya kesehatan gitu kan. Sekarang misalnya ada klien yang mau nih bikin konser dan lain sebagainya, apakah kita berani mengorbankan satu tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kalau nanti terjadi akhirnya fatality dan lain sebagainya? Ini memang bimbang lah gitu loh, bimbang lah. Jadi memang ya kita sekarang lebih banyak menunggu, kita lakukan yang bisa dilakukan dulu sih. Salah satunya ya dengan event virtual atau dengan event dengan prokes yang memang ketat dan lain sebagainya. Dan itu udah beberapa kali juga kita lakukan sih. Gitu. Ya salah satunya pivot jualan jamu lah. Oke, boleh nih endorse nih ntar nih, mau iklanin ya kan, jamu kuat. Iya. Iya. Om Endranya mana sih, kok nggak ada sih tempatnya sih, dia tempatnya nggak ada Ada loh. nih. Om Jotom. Split 3 Mana nih. dia? Ada nih split 3 di sebelah. Jaringan gitu. kali Om, jaringan. Oh iya mungkin ya. Gitu. Ya itu deh Om Jotom. Oke, Saya thank you. setuju juga Thank you, sama Om. tadi. Kayaknya Om Tovan terus siapa kemarin yang YouTuber itu Om siapa tuh ya kemarin ya? Yang YouTuber Unifa, itu kayaknya perlu yang sharing mana? tuh. Ya gitu. Itu juga perlu sharing, itu kayaknya ilmu-ilmu baru juga, kayaknya dunia digital menarik banget. Ini juga kenapa saya juga akhirnya bangun channel saya lagi, nyoba peruntungan siapa tahu bisa. Kayaknya itu oke deh, jadi salah satu alternatif kalau kita ngomongin masalah event di kala pandemi. Saya rasa udah, ya mau diapa-apain ya kita harus nunggu herd immunity lah, yang penting sih itu sih. Kita mau dipaksa-paksain nggak bisa. Om David, betul ketum. Om David, Om benar. David tuh. Om Ya, David. David nanti kita undang juga Om David buat sharing. Ya untuk digitalnya, terus Om Tovan tuh masalah digitalnya, Ya, Om David. gimana cara ngelingin Shopee, Tokopedia sama Facebook sama WA itu gimana cara ngelingin semua supaya bisa jualan digital tuh Om Tovan tuh jagonya tuh. Kayaknya itu ilmu yang sangat berharga saat ini. Gitu. Ya, oke, salam buat semua. Benar. Ya. Thank you Om, thank you Om. Yo Tom, thank you Om Hendra. Yuk, sehat selalu. Oke, seru juga kan main Instagram ini kan, era digital sekarang itu seru nih. Gitu, jadi nggak perlu link ya kan, langsung ngeklik, langsung undang, Langsung gitu. live. Langsung live ya kan, omongannya ini langsung disaksikan seluruh Indonesia nih. Selamat datang buat Om Andre Ginting nih, baru join juga nih, ada Om Andre Ginting. Selamat datang juga buat siapa nih, Aan Jagat, oke, Bro Aan, Irfan Redline, Padang, Agung Rumah Koi. Selamat datang, Red Card Makassar, selamat datang. Nah, ini ada yang seru nih kayaknya. Ini ada Om Ferry. Di saudara kita itu kan ada juga yang punya ini ya, punya apa tuh namanya, punya grup talent group lah, band tapi dia genrenya ke kayak Denny Caknan gitu, kayak ada ini. Barata, si Om Yudi. Barata. Nah itu Barata. bisa dikolaborasikan sama Om Boy sebagai DJ-nya tuh. Jadi live PA. Asik. Nanti crowd MC-nya Lau. Yoi. Ayolah, kapan kita? Aduh, ayo siapa lagi yang mau ngobrol-ngobrol, ikut ngobrol-ngobrol, ngasih opininya, ngasih pendapatnya boleh. Kita udah masuk di sesi yang santai nih. Obrolannya udah makin malam makin ringan sih. Ya kan, jangan yang berat-berat, bahaya. Ini udah makin malam gitu, nanti makin gemplek Mendranya.
Saya menjaga gestar saya juga ini. Jam-jam pakai sepatu soalnya ini jadi bahaya ya kan. Nanti tahu-tahu Nah, tahu-tahu matiin lampu. atau matiin lampu yang lain yang nyala, kan? Bahaya itu. Gitu. Oke, untuk teman-teman kita mau undang siapa nih? Mau minta pendapatnya siapa nih? Kita undang siapa di sini nih? Kita mau dengar pendapatnya siapa ya? Boy sudah, dari Surabaya juga. Ada Mbak Ikan nih. Kita undang, kita undang coba. Oh, kita mau dengar dulu kabar teman kita. Boleh ya, Om ya? Boleh, boleh. Yuk, yuk, yuk. Ada Oke. Om Bagus tuh juga. Oke, kita coba undang Om Ivan Sinai. Om Sandy dulu nih. Terus Mamang Tampani baru join nih, baru sign kontrak nih, kayaknya baru join. Iya. Siapa Sekjen? Mana ya Om DNE udah cabut, udah nggak ada, cuma mampir doang, ngawer, habis itu balik. Paling paling nggak ngisi daftar hadir doang dia. Oh, langsung dicek tuh kan apa Sekjen kan. Tuh, kalau udah yang ngomong the power of people in langsung dicek ya. Ini belum belum diterima nih kayaknya. Udah masuk apa belum? Om Sekjen aja Om Jotom sharing peraturan dari pemerintah. Oke, boleh. Oke, kita undang Sekjen. Ada plus minus. Oh, ada Om Econ lagi nih. Sehat-sehat Om. Tadi ada Om Andri Ginting juga sempat masuk. Undang Jokowi dong. Decline. Kenapa di decline? Ini nih, gak berani statement nih kalau udah diundang begini nih. Gak ada skrip ya? Gak ada skrip ya? Biasa pidato pakai naskah ya? Aduh, biasa dibuatin skrip sih. Disuruh skrip dadakan bingung kan? Gimana nih si bapak nih? Lagi di jalan. Wih. Oke, hati-hati Om. Sekjen, hati-hati di jalan. Langsung pulang, jangan mampir-mampir karena PPKM semua tutup. Kalau mau makan 20 menit doang. Kalau makan 20, oh tapi kalau orang dalam mah makan bisa lama. Kan warungnya dibeli. Bahas apa nih bersantai di saat omset ngedrop. Wih, Om Topan dong. Wah, oke, gue undang coba ya. Kita pajak-pajakin aja Om satu-satu, ya kan? Gitu gue undang langsung list gitu. Oh, Om Topan nggak bisa diundang, harus diupdate dulu Instagramnya. Tuh, bahas gimana caranya dapat klien. Ya, betul. Bahas gimana caranya dapat klien dong. Jualan. Siapa lagi nih ya yang bisa diajak ngobrol ya? Om Sobi bisa, terus siapa tuh namanya? Om Sobi nih ya. Boleh, Om Tovan juga boleh. Ucok nih diundang Ucok ya. Ya, Bang Ucok boleh. Haunya, nah ini nih jualan semua juga orang tahu jauh. Haunya gimana? Kita akan undang Bang Ucok untuk menjelaskan bagaimana haunya. Ini kan. Kita akan mengundang Bang Ucok untuk menjelaskan bagaimana haunya.
Ini nih. Ini udah legend juga dunia event nih. Udah melalang buana nih. Oke. Wih, luar biasa ini. Pak Owner Margun. tidur-tiduran. Bagaimana Bapak caranya? How-nya gimana Pak? How-nya Pak? How-nya gimana? Apanya? Aduh. Bapak udah mandi belum Pak? Aduh. Gimana nih? Gimana nih? Udah mau meeting. Oke. Mau meeting. Mau meeting, ya wis. Istirahat sambil nonton Om. Mau meeting. Wis, malam-malam meeting loh ini nih. Kalau pengusaha sukses nih Sinyalnya begini nggak nih, bagus, malam-malam. Kenapa? Oh, sinyalnya kurang. Oke. Wih, banyak langsung nih yang join nih. Oke, begitu Mucok ngomong langsung banyak nih ininya apa? Followernya apa hatersnya? Viewernya. Ini antara follower sama haters nih. Banyak nih. Follower sama haters itu kan traction ya. Jadi Oh, iya. jadi network, jadi Benar. Baru di accept kok ngilang Brojo. Iya, tadi keduluan sama Om Ucok. Masuk duluan. Coba nih. Gue undang lagi Om Sobi. Undang Om DJ dong. Udah tadi. Lu nya kemana? Lu gue undang juga tadi. Lu nggak nyaut Om. Ada Om Harry Bob. Wih, ini dia. Nanti calon apa? Ini juga nih. Bintang tamu ngobras juga nih nanti Om Harry Bob. Haters itu, wah itu kan dihack dia sama haters itu. Dia lagi ngupil ketahuan. Ya kan? Assalamualaikum. Salam, gimana sehat-sehat? Alhamdulillah baru suntik Pak De. Baru suntik. Iya, jadi mana meriang-meriang disco nih. Suntik keberapa? Suntik pertama saya di Solo ini malum non KTP Solo jadi belakangan. Oh, bukannya di situ malah ini ya, tuan rumah ya? Yang tuan rumah itu Sultan Yudi. Itu kan kampung, Kalau saya itu masih kan anak bawang. kampung halaman itu kayaknya kan Solo itu kan. Kenapa jadi yang telat ya? Nah, iya itu Sultannya ngejegal itu di Arjuna sana. Bahasa apa ini? Waduh, yang santai-santai aja Bro Jo. Gue nggak pinter gue. Ya santai aja. Gimana Om di situasi di sana gimana Om kondisinya? Di situasi yang apa nih? Situasi ya situasi pandemi di sana sekarang udah gimana? Udah menurun apa gimana? Terus Wah, keadaan- kalau pandeminya sih sebenarnya ya masih naik-naik aja ya. Cuman orang-orang di sini gue perhatiin juga udah mulai sadar prokes, juga udah mulai kayaknya berani beraktivitas gitu walaupun masih PPKM ya. Yes. Dan kesadarannya buat prokes juga udah mulai naik sih kalau di Solo. aku nggak bisa nimpali soalnya nggak kelihatan. Cuman yang nggak bisa bohong sih Punya aku temen-temen cuma ya karena temen gue baru keluarga pivot ke kuliner ya itu. Temen-temen yang kuliner di sini gue perhatiin Belum update terdampak kayaknya. banget bro. untuk IG-nya. Tapi ini kuliner masih aman ya kalau di sana ya? Aman dalam arti pembeli untuk yang segmen legend bisa dibilang masih aman walaupun ngedrop juga sellingnya. Nah kalau yang orang-orang baru kayak saya ini dan teman-teman komunitas yang baru, amannya sih lebih ke nerusin yang kemarin udah jadi pelanggan-pelanggan ya. Banyak-banyaknya kita treatment dari segitu aja sih Om. Tapi untuk proyek Tapi kalau event, IO daerah sana Om. proyek
wah break event karena semenjak Maret 20 Maret gue pivot, gue sih sebenarnya udah lama banget nggak pernah nyentuh event. Makanya kita langsung pivot ke kuliner. Terus kalau untuk event-event lebih ke main ke ini sih Om. Kalau ada event jatuhnya ngirim ke teman-teman event owners, Berarti ya kalau kecil-kecilan. kalau kayak tadi Om Hendra memilih untuk bertahan, kalau lu memilih untuk pivot ya Om ya di situasi hari ini. Yes, untuk pivot dan memilih untuk database yang dari IO yang dulu, ya bagi-bagi buat teman-teman event owners. Gitu sih Om. Gue cukup, gue Bisa sering lihat updatean lo dengan program-program kuliner lo itu segala macam menarik sih gitu kan, maksudnya di situasinya hari ini kita masih tetap mau berbagi gitu. Mau bagi buat orang juga menginspirasi teman-teman yang lain lah, bahwa ya memang hari ini harus saling sharing gitu, sharing gitu kan. Siap. Itu juga pada akhirnya ya ini Om Jo ya, karena orang IO juga ketika pivot pun juga mikir nih gue di kuliner, cuman gimana caranya jiwa IO-nya masih ada gitu loh. Ya akhirnya ya event-event kecil-kecilan, kliennya klien donatur, terus gimana caranya bisa activation-nya di tempat-tempat yang membutuhkan. Ya itu sih event yang akhirnya tetap jalan, ya event-event berbagi sih. Bisa dibilang event juga bukan sebenarnya ya. Ya receh lah dibanding event-eventnya Om Jo lah. Cuma paling nggak jiwa IO-nya masih tetap dijalanin lah walaupun pivot. Benar-benar tetap semangat aja Om, pasti situasi ini sih nggak ngenakin banget buat kita semua, tapi paling nggak dengan adanya forum diskusi kayak gini ini kan kita jadi tahu kabar juga, jadi tahu perkembangan masing-masing, dan jadi bisa tahu Oh betul. kita jadi bisa saling mensupport di set yang mana gitu. Itu sih Om gitu. Betul. Om, thank you Om, sehat ya Om ya. Siap. Thank you banget ya Om Jo. Sukses buat JT Pro dan semuanya event owners. Thank you. Siap. Kita ngobrol apa lagi nih Om? Wes ada Bang Ican, selamat datang teman. Errol Buto, selamat datang. Risa Ardiansyah, selamat datang. Selamat datang yang baru bergabung. Kita hari ini nih lagi ngebahas temanya tentang bisa bertahan nggak sih event di situasi hari ini gitu, dan dunia IO juga gimana caranya bisa bertahan di situasi hari ini gitu. Nah, di sini ada bintang tamunya Om Hendra. Om Hendra adalah salah satu owner dari bukan salah satu ya, emang owner ya Om ya. Sendirian ya Om ya? Ya, sendirian. Ya, owner tunggal dari Squad Indonesia, salah satu event organizer yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Di sini sharing berbagi tentang bagaimana beliau bisa bertahan di situasi yang sangat menyulitkan buat kita semua yang ada di industri event hari ini. Mungkin ini bisa juga menginspirasi teman-teman semua gitu. Ayo sapa Medan, Om Ican. Ya. Jadi jadi apa tuh namanya, kayak apa tuh namanya, ikhtiarnya saudara-saudara kita yang pivot dan segala macam itu patut kita acungin jempol juga, karena dengan situasi seperti ini kelebihan mungkin dari saudara-saudara kita kan punya insting kreativitas ya. Jadi dia memilih untuk pivot kemana itu kan pasti dengan pemikiran yang sudah dipikirkan matang-matang gitu, dan tidak ada salahnya untuk switch sejenak sambil sembari menunggu ini berjalan. Ketika ini sudah berjalan kan dunia yang misalnya dia pivot ke arah sana yang mungkin nanti bisa sustain kan, bisa jalan dua-duanya, akhirnya jadi menambah income
dua industri itu sih Om. Tapi secara harapan sendiri, sebenarnya harapan lo apa sih untuk regulasi pemerintah ini tentang bisnis kita ini, industri kita? Sebenarnya kalau harapannya, kalau kita ini perspektifku, harapannya ya semoga ya layaknya harapan secara umum, pandemi ini cepat kelar atau vaksinasi ini segera menyeluruh gitu kan, paling enggak sesuai target kan, kalau nggak salah 70 apa 75% kalau nggak salah dari total populasi di Indonesia sendiri, akhirnya menciptakan satu herd immunity yang nantinya ya portal-portal untuk kita bisa jalan lagi, bisa bersosialisasi, portal untuk ngebuka peluang di event ini jadi lebih lebar lagi, seperti itu sih Om. Karena ya itu tadi esensinya event ini kan tetap esensi variabel utama adalah sosialisasi orang gitu, crowd orang. Nah, Benar. itu pun Dan juga kalau kita ngomong KPI dari beberapa brand atau klien kita kan, itu jadi poin utama terkadang seperti itu. Ya semoga ini segera berakhir lah, supaya kita benar, bisa karena eksis memang lagi. benar, karena kan memang yang satu hal yang gue pelajarin di industri event ini kan, sebenarnya ketika kita bisa deal project gitu kan, atau deal terhadap pekerjaan event, itu kan kadang-kadang nggak cuma karena kita harganya, ya memang ada beberapa faktor gitu, ada yang faktornya karena memang budget kita mungkin lebih murah daripada yang lain gitu, atau mungkin kita lebih kenal secara engagement dengan user, atau mungkin juga bisa karena experience kita, pengalaman kita. Tapi lebih dari itu, yang gue lihat adalah yang pada akhirnya di kondisi hari ini kita bisa struggle dan survive, itu adalah something different gitu. Kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, yang akhirnya itu bisa menjadi sebuah benchmark atau pelopor, sehingga teman-teman juga ngikut gitu dengan apa yang kita lakuin. Tapi ada sisi unik yang akhirnya itu menciptakan sebuah tren yang bisa diikutin tapi sulit dijalankan sebenarnya, kayak gitu. Dan itu yang harusnya menurut gue di dunia kreatif ini semuanya menciptakan something different itu gitu. Di luar kita bicara masalah sinergitas, kolaborasi, tapi harus ada sesuatu something different yang itu akan menjadi tools buat yang lain gitu, usaha yang lain. Oke Om, kalau harapan untuk ide sendiri lo dalam jangka pendek atau jangka panjang, kira-kira apa Om set plan lo untuk bisnis lo ini sendiri? Ya, kalau jangka pendeknya ya kita tetap dengan pola itu tadi ya, melihat peluang-peluang dari sisi program-program yang sifatnya itu reguler atau berjalannya panjang, seperti itu. Jadi kita poinnya adalah ngambil atau bukan ngambil ya, istilahnya mencari peluang-peluang dan mengapply peluang-peluang itu, istilah ikhtiar untuk mengapply peluang-peluang itu gitu kan. Karena ya itu tadi yang dibutuhkan itu kan adalah sesuatu yang meskipun jangka pendek tapi sustain, nggak sekali tembak kelar, sekali tembak kelar, seperti itu. Itu sih. Terus kalau jangka panjangnya ini cuman bayang-bayang aja, bayang-bayang liar aja gitu kan. Sebenarnya industri kita itu kan apalagi di era pandemi yang sekarang ini kan sebenarnya variabel yang terhubung di industri kita, atau yang terhubung, atau stakeholder dari kita itu kan banyak sekali, dari teman-teman talent, kemudian teman-teman vendor, kemudian teman-teman venue segala macam seperti itu. Ke depan sih ada ini keinginan ya, mungkin bisa diobrolin bareng-bareng nanti, ngebuat satu platform gitu kan, semacam kayak
semacam kayak Mola TV atau apalah atau saya nggak boleh sebut merek ya, kayak seperti itu, tapi yang khusus untuk menayangkan atau membuat program-program event yang sifatnya ticketing seperti itu. Jadi tiketing secara online. Jadi kita ada platform itu, kemudian juga ada bisa melakukan transaksi langsung secara e-wallet seperti itu. Kemudian mereka bisa nonton acara itu. Misalnya kita ada beberapa promotor gitu kan, yang kita gabungin teman-teman gitu kan. Mereka bikin tanggal berapa, itu nanti platformnya bisa pakai web base atau pakai application base seperti itu. Itu sih. Jadi orang pengen nonton konser A misalnya bisa di aplikasi itu, tapi dengan setting yang seperti apa, misalnya di tempat di pegunungan misalnya atau apa, atau di tempat yang yang nggak biasa, yang anti mainstream seperti itu. Itu sih hal-hal seperti itu supaya itu juga bisa narik beberapa source sponsorship untuk bisa join ke situ sebenarnya. Tinggal mekanisme detailnya yang perlu dipikirkan. Itu gambaranku seperti ada platform yang bisa dibuat wadah teman-teman industri kreatif event ini bisa menjual package kreasinya di situ. Benar. Karena memang sepakat sih Om, karena udah masuk ke era digital, kita juga sebenarnya butuh platform database ya gitu kan. Sehingga dan kolaborasi yang sudah berjalan selama ini itu juga jadi terintegritas lewat sistem gitu. Itu gue sepakat sih gitu. Dan menarik adalah ketika ini platform bisa dibikinin capture gitu ya. Jadi kayak DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, yang melibatkan stakeholder di situasi itu gitu kan, di tempat itu gitu ya. Nanti ini kayaknya nih obrolan ini kayaknya kita perlu lanjutin seru nih Om kalau yang masalah ini, karena gue dulu pernah bikin proposal decknya di ini. Jadi waktu itu gue pernah ada satu project. Nah, gue pernah waktu gue masih in-house di Telkom waktu itu di BUMN, di agensi anak usaha Telkom, itu gue pernah itu bikin salah satu strategik buat tools campaign smart city waktu itu. Nah itu decknya nanti gue cari deh, gue masih nyimpen nggak ya waktu itu decknya itu juga berhubungan dengan itu, dan itu ada risetnya, ada analisis dari sisi sosiologi, dari sisi biografi, dari sisi geografi, itu semua ada gitu, bahwa nanti itu kalau aplikasi itu dijalanin, tapi memang itu source-nya gede banget, maksudnya artinya waktu itu dari sisi budgeting itu tim production dari IT sempat ngitung bisa sampai sekian M gitu kan, tapi kalau itu berjalan itu keren banget karena itu sangat mengintegrasi bisnis network yang ada di masing-masing lokal area. Jadi dari mulai orang datang itu udah langsung disambung dengan LBA, waktu itu location based advertise kayak SMS bus gitu. Terus dia langsung kayak dia tinggal klik, dia akan masuk ke sistem aplikasi, terus kemudian nanti dia tinggal pilih dia mau dijemput pakai apa. Itu akan terhubung sama travel terdekat, itu transportasi terdekat. Terus kemudian dia mau dikawal dengan tour guide siapa, terus nanti di situ akan keluar semua menu-menu dan tempat-tempat wisata yang keren di kota itu. Terus kemudian dia langsung diarahkan ke berbagai macam activity. Jadi dari satu platform itu akhirnya bisa membuat integrasi bisnis gitu di situ gitu. Waktu itu set plan-nya itu gue pernah buat tahun 2015, tapi sampai sekarang kayak belum rilis karena memang untuk integrasi bisnisnya waktu itu Telkom sebagai garda terdepan BUMN telekomunikasi, kita pengen bikin sinergitas waktu itu sama beberapa kementerian gitu kan, tapi
kayaknya proyeknya waktu itu nggak jadi dilanjutin karena juga gue keburu resign ya. Gue keburu cabut juga. Karena waktu itu sempat gue sama teman-teman lah, dan kebetulan teman-teman juga banyak yang resign gitu. Jadi akhirnya proyeknya nggak lanjut. Terus ini ada banyak nih yang mulai nyapa. Oh, udah ada Om Yudi masuk lagi nih, Yudi. Om Yudi nih belagu banget, diundang nggak mau, Om. Katanya tarifnya mahal. Rata tarifnya mahal. Ya, itu Mahal. tadi ya semacam bikin itu, terus kemudian misalnya teman-teman di sana di daerah, misalnya kayak aku Surabaya gitu kan, akhirnya aku create something, jadi aku jadi semacam promotor di situ gitu kan, create something, tontonan gitu, entah itu musik, apalah segala macam yang di-create secara kreatif gitu, kemudian dirilis untuk kita buka tiket penjualannya lewat platform itu gitu kan, seperti itu. Benar-benar itu bagus sih, Om. Itu bisa sinergitaskan dengan stakeholder plus program pemerintah daerah ya jadinya ya. Gitu. Betul, Itu kalau seperti itu. dapat SK Kemendagri cakep tuh. Jadi itu harus dijalanin di semua daerah kan. Ya, itu akhirnya gini, akhirnya kan kita bikin kreatif konten, apa ya istilahnya, kalau sekarang ini kalau misalnya kita ke upload ke misalnya ke platform digital yang lain, misalnya seperti itu, atau ya akhirnya kita kan cuma mengandalkan di sisi monetize, kemudian ini yang mungkin itu berprogres, kita harus create beberapa konten yang nantinya secara step by step itu naikin viewer atau subscriber kita dan segala macam. Tapi kalau ini kan bisa kita create benar-benar, kemudian kita mempromotori hal itu, kita share kita coba untuk buka semacam ticketing dan segala macam lewat platform itu dan bisa dinikmati di situ. Toh setelah event misalnya mau kita upload di beberapa kanal digital juga nggak apa-apa yang dimonetize misalnya. Akhirnya dapat dua peluang gitu loh. Peluang pada saat ini dapat, pada saat nanti yang di-share di beberapa kanal itu juga dapat seperti itu secara monetize nanti misalnya seperti itu sih. Benar. Pakat sih itu akhirnya jadi part of new business gitu ya. Dan akhirnya juga itu bisa menunjang main bisnisnya kita juga gitu kan. Betul. Request lagu dong, waduh. Ini tadi Om Yudi gue undang kan menang kan lagu kan, diundang malah ditolak undangan gue. Nah, Raiders-nya mahal Barata itu. Dia nyanyinya harus lip sync, nggak bisa live. Kalau nggak lip sync nggak bisa nyanyi gitu. Mau request lagu apa? Nah, gitu dong. Biar kita agak cair dikit lah. Kita mendengarkan hiburan sedikit. Denger gak nih suara gitar? Dengar. Aman. I am wild, I am child, I'm the sick, in love, I'm the pain, electric pain, ball of time in the rain. I'm the blood, I'm the key, you are evergreen who lives in union, let them born into those stars, light will sing into the sky. Will be fading. I will be fading.
Mama, I will be waiting. I'm your child. I'm your child. And I will be waiting. I will be waiting. Mama, I will be waiting. As your child, as your mama. Asik, mantap. Iya. Itu apa itu nge-rap lah, nge-rap katanya. Kalau gue nge-rapnya seekor kera terpuruk terpenjala dalam gua di gunung tinggi sini tempat hukuman para dewa. Ada lagi gini. Ada nih. Gimana ya? Cewek mati. I don't know what this mean. Medela kita lah. Ternyata mereka sedang. Ada yang request lagi nggak nih lagu Niji nih? Apa? Seru nih. Makin malam makin cair, ya kan? Kita udah bahas yang berat-berat tadi. Sharing bareng-bareng. Sekarang kita nyanyi-nyanyi nih. Nyanyi-nyanyi. Bentar, gua ambil ini dong. Ambilin kahon di bawah. Rotong. Repet. Apa nih, lagu apa nih? Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai menambah melengkung awan sementara kita ya apa gue Bebas, lepas, kusiakan gimana? bebas lepas ku tinggalkan saja semua beban di hatiku melayang dan melayang bebas lepas ku tinggalkan saja semua beban di hatiku melayang dan melayang bagaikan anak kecil yang tadi bertanjak bebas keluarkan suara dan sentuhan puas berteman di tingkalan dengan gelegan petir yang mengaum luas dada bebekam dikidam dada dikidam bebas lepas ku tinggalkan saja semua beban di hatiku ku melayang dan melayang bebas lepas ku tinggalkan saja semua beban di hatiku ku melayang dan melayang. Asik. Ayo lagi. Apa? Ini baru datang nih. Ayo lagi. Lagunya apa? Slang kah? Slang boleh slang. Suara masuk nggak? Masuk. Oke. Sedikit ngaku nanti. Apa? Ini aja. Apa tuh namanya? Lagu apa? Bebas. Gue ngikut.
Kau mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Hey. Di malam yang dingin dan sangat sepi, anakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Itu apa? Ada beberapa request. Ini semuanya orang 90s kayaknya. Gimana kalau kita cerita-cerita tentang 90s nih? Ah, boleh. Kita nyambung lagi nih. Tebak Kita lagu. cerita Tebak lagu. tebak lagu. Boleh? Aku kasih apa? Voucher GoPay. Voucher OVO, Woi. voucher OVO. Oh, dikasih. Asik nih. Ada giveaway OVO. Voucher OVO nilainya 50.000. Cuman 50.000. yang jawab duluan ya. Yang jawab duluan. Oke. Coba penyanyinya siapa? Ini ya. Ini refnya ya. Selamat pagi, siang, sore dan malam, akan selalu diingatkan. Janjikan cinta kita di hadapan. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Om Eko dapat Om pulsa ya, nomor handphone ya. Penyanyinya Yoi. Indie namanya. Itu Oh, lagu oke. 90s. Lagu 90-an tuh. Selamat buat Om Eko. Om Ucok. Ya. Satu lagi nggak usah pakai gitar. 50.000 lagi voucher GoPay. Tadi Om Ekot minta tolong untuk kasih nomor telepon. Satu lagi ini lagunya. Bentar. Penyanyinya siapa ya? Waktu yang tersisa dalam kehidupanmu, adakah kata cinta di hati? Kata cinta untukmu, semua yang kita ungkapkan, semua janji itu hanya mimpi.
saja hilang di telan masa. Yuk, Siapa? Ayo coba tebak. ada 7 hari dalam seminggu. Om Errol, pemenangnya ya. Oke, Nah, kirim Power nomor Slam. telepon Om. Om. Itu salah, itu kidnap tuh. Old school kidnap. Om Errol, kirim Om. Selamat Blue buat Om Sahara. Errol, selamat buat Om Errol, selamat buat Om Eko juga tadi. Kirim nomornya mau dikasih Ya. aja. Ya, voucher GoPay, voucher OVO. Nanti malam ini aku habis live aku kirim Om. Mantap. Nah, kalau yang ini tadi itu si Sahara si Sahara itu judulnya Angin Malam. Angin malam ya. Ya, kalau Sahara itu. Ini orang-orang 90 semua kayaknya. Iya, ini makin malam kayaknya makin nentis nih. Iya, Om Eco, kasih nomornya Om Eco. Nanti langsung DM aja nomornya ya. Boleh, langsung DM. Om Eko sama Om Errol bisa langsung DM nomornya. Oke Om. Terus Ah, ya gimana? gimana? Lanjut. Udah sih. Kalau apa tuh namanya? Main apa ya? Main tebak-tebakan juga ini. Yang lain udah pada bubuk nih kayaknya nih. Tinggal sisa orang-orang 90-an nih. Iya, orang-orang 90-an, orang habis. Itu Sobirowo kenapa ngasih nomor? Kan nggak jawab, salah. Salah ngotot aja. Paling muda aku jadi nggak ngerti kata Om Yudi. Ya, Mana nih dia Om itu Yudi senior yang tidak kelihatan. RI 1 dia. Yoi, mantap. Ada lagi nggak nih yang mau ditanya-tanya nih sebelum kita sudahi pembicaraan kita malam ini, guys? Karena sudah semakin larut, Om Hendra nggak bisa tidur terlalu lama, terlalu malam. Lagu pertama pas belajar gitar. Oh, lagunya Niji ya. Oh iya, ayo dong, lagu Nijay. Udah tadi, lagu Udah pertama tadi. pas si Om. Benar. Pacar pertama namanya siapa? Oh, pacarnya Om Dodi itu. Pacar pertama namanya siapa Om? Itu loh cara mendapatkan klien dong. Cara mendapatkan klien. Jadi, bikin produknya. Produknya apa bisnisnya? Terus ditawari klien. Haunya kata dia tadi. Itu juga tahu haunya gimana katanya. Haunya kan macam-macam. Iya, haunya macam-macam. Ya paling tidak gini. Paling tidak itu gimana caranya kita gampang diakses sama potensial market kita. Itu kan yang paling penting gitu. Benar. Ya sekarang Mereka bisa mengetahui kita iya, mereka bisa mengetahui kita itu dari mana gitu, dari mana aja. Itu yang paling penting kan. Apa kita strateginya kan banyak Om gitu. Ya aku rasa Om paham. Jadi mulai dari hard selling, mau soft selling juga bisa. Soft selling ya kita main narasi, main apa seperti itu, main copywriting di beberapa sosial media kita. Itu cara-cara untuk intinya gini, bagaimana caranya si potensial market kita itu gampang mengakses kita gitu. Gampang. Yes, sepakat. Karena sekarang juga algoritma sosial media ini kan juga bagus ya gitu. Jadi artinya traffic konten itu lebih bisa didapetin gitu dengan kita banyakin gimmick-gimmick yang berhubungan dengan algoritma itu gitu, kayak hashtag misalnya.
ya untuk ningkatin SEO kan gitu kan. Iya, benar-benar. Dan apa pakai juga kalau di JT itu kita pakai SEO juga gitu, search engine optimize di Google gitu kan. Jadi kalau di mesin pencarian Google ketik show management, traffic pertama yang muncul ya trendingnya nomor satu JT Pro, nah, kayak gitu. Jadi itu juga salah satu cara mengoptimize. Ya, keyword. Benar. Karena kalau ngomongin cari klien ya contohnya baru tadi siang Om gitu ada yang WhatsApp gitu. Sering sih gitu maksudnya ada yang WhatsApp ini bener dengan JT Production minta harga buat live streaming segala macam kayak gitu. Jadi tanpa kita door to door atau buka pintu ke klien pun ketika algoritmanya main, traffic postingan konten itu juga sustainable ya, stabil. Akhirnya ngebuat traffic itu datang sendiri gitu tanpa kita harus berkirim surat atau telemarketing kayak zaman dulu gitu. Karena sekarang semua juga procurement kebanyakan juga komparasinya juga kan dari sosmed ya atau dari Google gitu. Jadi dia ngeceknya LinkedIn seperti itu. benar gitu dan itu jadi salah satu tools juga buat kita untuk bisa sekarang ini engagement ke atau direct ke klien gitu kan tanpa harus melalui stepping yang sifatnya perkenalan kayak zaman dulu gitu kan kirim email Ya. kayak Door gitu. to door, masukin company profile ke, itu kan pola-pola lama. Ya mungkin ada beberapa itu bisa dilakukan, cuman kan mungkin untuk mengefektivitaskan kan juga pakai pola-pola yang sekarang yang lagi eranya digital itu manfaatkan platform itu sih sebenarnya. Ya, benar sepakat Om. Oke Om, sebelum kita akhiri malam ini pesan-pesan terakhir Om buat pemerintah untuk regulasi ke depan tentang dunia event gimana, terus untuk teman-teman juga yang ada di industri kreatif atau industri event gimana supaya tetap bisa bertahan dan bangkit dari situasi hari ini. Silakan Om. Ya, harapannya sih mengenai ke government atau pemerintah, industri kita ini kan memang industri yang menyangkut banyak variabel harga hidup orang banyak juga gitu kan, mulai dari vendor, talent, kemudian venue, dan di situ banyak sekali orang-orang atau keluarga yang menggantungkan hidupnya di situ gitu. Ya semoga harapannya vaksinasi ini segera di booster supaya kita bisa mencapai target yang 70% itu yang harapannya pemerintah untuk kita bisa herd immunity. Dari situ ya Pak, nanti kedepannya pasti akan kebukalah pelan-pelan portal-portal ini jadi sesuatu yang kembali mengarah ke normal lagi seperti itu. Buat harapan buat teman-teman sih harapan saya tetap semangat ketika misalnya katakanlah kita mengalami keadaan kalau atau segala macam, hubungin aja teman-teman atau saudara-saudara kita yang di sekitar kita yang seprofesi sama kita. Aku rasa dengan maraknya community base dunia kreatif event sekarang ini, sekarang kita udah nggak kayak saling berperan satu sama lain, justru malah merangkul satu sama lain itu. Jadi pada saat kondisi seperti itu, telepon teman kita atau hubungin teman kita yang seprofesi, atau kalau misalnya ada ngumpul kita ikut kumpul. Dari situ ada hal-hal baru yang bisa kita serap seperti itu. Itu sih, dan tetap sehat, tetap semangat. Kalau memilih jalur pivot ya fokus supaya itu bisa jadi sesuatu yang sustain dan bisa mengarah untuk menjadikan itu jadi income secara kontinu, seperti itu sih. Yes, sepakat sih Om. Ya. Yes, benar, sepakat banget. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat,
mau pilihannya bertahan atau pivot, itu kembali lagi ke kapasitas dan kondisi situasi teman-teman, karena kapal kita semua beda gitu kan, kondisi kita semuanya beda, jadi nggak akan sama strateginya, tapi paling tidak obrolan kita malam ini bisa sedikit memberikan pencerahan atau mungkin masukan. Kita ngobrol ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita hanya sedikit berbagi dari apa yang kita alami, dari apa yang kita rasakan selama pandemi kurang lebih setahun lebih ini, supaya teman-teman bisa ikut bangkit gitu kan, ikut survive, dan bahkan bisa keluar dari masalah dengan sukses gitu, keluar dari pandemi ini dengan sukses gitu. Jadi untuk disclaimer closing dari saya selaku moderator dan Om Hendra selaku narasumber, bahwa obrolan ini adalah perspektif. Jadi perspektif dari kita berdua, bagaimana caranya untuk kita bisa bertahan atau bahkan sukses dari situasi hari ini. Jika ada pernyataan kami berdua yang dirasa tidak sependapat atau menyimpang, atau berbeda pemikiran, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Obrolan ini ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, karena ini kalau ada kesengajaan, tanpa kesengajaan atau disengaja menyinggung mungkin dari beberapa pihak, kami mohon maaf juga gitu, bahwa ini hanya diskusi saja. Harapannya adalah supaya kita semua dapat termotivasi dan terinspirasi dengan adanya program Ngobras ini. Gitu ya Om Hendra ya, sepakat ya? Ya, sepakat Om, sepakat. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin nggak berkenan segala macam, mohon maaf karena memang ini disclaimer dari sudut pandang kita gitu, seperti itu. Yes, sepakat semuanya. Dan kita mohon maaf juga kalau ada pertanyaan yang belum bisa sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah join juga, udah komentar, udah ngasih pertanyaan. Semoga ini bisa mencerahkan juga, memberikan banyak motivasi supaya kita bisa bertahan di situasi hari ini. Salam sehat. Amin, Arwan. Sehat-sehat selalu. Salam sehat. Om JT, semuanya. Timur semua. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Semua teman-teman juga terima kasih. Stay healthy, jaga kesehatan, jangan lupa vaksin, tetap prokes, dan tetap stay di Ngobras. Besok jam 8 malam. Kita ada bintang tamu juga, ada dari event owner juga, ada Om Agung Brotowali akan cerita tentang belajar event bareng. Jadi jangan kemana-mana, jam 8 besok juga masih ada Ngobras di episode 14. Terima kasih buat semuanya, terima kasih Om Hendra, sehat selalu, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.